Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Martiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Baiklah, pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk modul 2.3 Coaching Psikologi Akademik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Aat yang akan menjadi objek pengamatan saya. Nah, baiklah, mari kita langsung saja melaksanakan kegiatan pra-observasi. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Rina sendiri? Baik, baik juga Bu, alhamdulillah ya. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan observasi. Tujuannya yaitu agar nanti doa pada pelaksanaan observasi di kelas bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berlebihan yang sudah kita lakukan. Jadi untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh. Baiklah Bu, pertanyaan pertama nih Bu ya, terkait tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya capai, peserta didik dapat menemukan, menyimak, menyimpulkan informasi serta menyampaikan kembali isi teks yang saya bacakan. Nah, jadi itu materinya teks ya, ada Iya. ya. Baiklah. Kemudian untuk area pengembangannya nih Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan dari peserta didik ini? Area pengembangannya saya ingin peserta didik dapat menyimak isi teks, dapat menyimpulkan isi teks juga dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk dapat mempresentasikan ke depan kelas sesuai kelompok masing-masing. Jadi nanti kegiatannya ada kegiatan kelompok diskusi ya Bu ya? Iya. Lalu nanti kelompoknya akan mempresentasikan sesuai kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya model pembelajaran seperti apa nih Bu yang akan Ibu gunakan? Sesuai dengan modul aja, saya membawakan bahasa Indonesia ya Bu. Saya membawakan model pembelajaran contextual learning. Jadi contextual learning ya Bu ya, yang akan digunakan. Terus strateginya bagaimana? Strateginya saya akan tekankan pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi Bu ya. Jadi diferensiasi seperti apa nih Bu? Ada dua yang saya bawakan, yang pertama audio visual, yang kedua audio. Mungkin itu maksudnya ke diferensiasi proses Bu ya? Iya. Nah, selain diferensiasi proses, ada lagi nggak Bu? Misalnya konten atau produknya mungkin yang akan Ibu nanti terapkan diferensiasinya? Ada. Oh ada ya? Iya. Produk ya, nanti soal yang akan diberikan nanti mungkin beda-beda ya Bu ya, sesuai dengan semua Sesuai sesuai kemampuan peserta didik. Baik Bu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tentang penilaian nih Bu. Penilaian seperti apa yang akan Ibu pakai? Penilaian yang saya terapkan ada dua ya Bu. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan mungkin akan ada soal seperti apa Bu? Ya, tertulis. Tertulis. Nah, baiklah Bu, kira-kira kita akan melakukan observasinya rencananya hari apa Bu? Untuk pelaksanaannya kita ambil hari Rabu aja. Hari Rabu ya Bu ya? Jadi hari Rabu kita akan melaksanakan kegiatan observasinya pada jam berapa Bu? Jam pertama. Baiklah. Jadi nanti kita hari Rabu ketemu lagi untuk melakukan kegiatan observasi ya pada jam pertama ya Bu ya? Baiklah Bu, mungkin hanya itu saja Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran Bu A itu seperti apa, karena nantinya yang akan saya alami juga mungkin terkait hal itu, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan untuk peserta didiknya, modelnya, strateginya, lalu penilaian seperti apa. Nah, mungkin itu saja. Saya harapkan nanti juga ya pada saat kegiatan observasi Bu A bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah Ibu A rencanakan. Nah, nanti setelah kegiatan observasi ini juga akan ada kegiatan setelah observasi ya. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Sobat Penggarap, hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, pada hari ini adalah aksi nyata untuk melakukan observasinya. Nah, Bu, bagaimana hari ini? Sudah siap? Siap. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajar seperti biasa dan saya akan mengamati ketika Ibu belajar. Baik, Ibu ya? Baik. Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kemana? Nah, tadi ada kabar ke Ibu, ada info Acep sama Salma sakit. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dulu alat tulisnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami isi teks yang akan dibacakan. Nanti Ibu akan menampilkan suatu video, ya. Kalian dapat menyimpulkan dan memahami isi teks tersebut. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu, apa yang dilakukan orang-orang dalam gambar ini? Lihat. Menyetrika, terus menyiram tanaman. Apa saja kan tugas harian yang biasanya dilakukan di rumah? Sapu-sapu, tugas mana yang pernah kalian lakukan atau menjadi tugas harian yang di rumah? Ya. Berarti sesuai yang ada gambar di depan, kalian juga pernah melaksanakannya atau melakukannya ya? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri. Ayo berdiri, masuk dulu posisinya. Ya, yuk, tadi apa Yuna? Five, four, five, four, three, two. Semuanya. Balikan lagi.
Sebelum kalian menyimak cerita di depan, Ibu akan menjelaskan dulu nanti ada tugas kelompok sama tugas perorangan. Ya, tugas kelompoknya berdiskusi tentang cerita atau pekerjaan kalian di rumah apa saja yang pernah kalian lakukan. Yang tugas hariannya ini ya, yang ada di layar. Sekarang Five, simak. 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Siapa yang Apakah belajarnya? adik-adik semuanya? Kak Citra. Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka kelas 4. Kita belajar di bab 2, di bawah atap untuk kepala sukulen. Nah, adik-adik, apa ya kepala sukulen ini? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar? Ya, mereka sedang bergotong royong, bekerja bakti ya, membersihkan rumah. Ada yang menyetrika, ada yang memasak, lalu ada yang menyirami. Ya, ini adalah bentuk dari gotong royong. Adik-adik, apa sajakah tugas harian yang biasanya kalian lakukan di rumah nih? Nah, jadi pasti ada tugas harian yang kalian lakukan di rumah ya adik-adik ya. Misalnya menyapu, mengepel, itu adalah contoh tugas harian yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, tugas mana nih yang pernah kalian lakukan atau menjadi tugas harian kalian di rumah? Ya, ini pasti jawaban setiap anak-anak berbeda-beda. Begitu juga dengan Tigor nih adik-adik. Tigor ini memiliki kebiasaan yang selalu dilakukan di rumah. Nah, yuk kita simak cerita Tigor ini adik-adik. Ya,
berjudul Kepala Sukulen. Nah, yuk kita simak adik-adik. Tigor suka menyiram tanaman karena tigor ini suka bermain air. Nah, adik-adik ada yang suka bermain air seperti tigor? Ada tidak? Nah, dengan semprotan air di tangannya, tigor ini dapat membuat hujan. Jika tigor memutar kepala semprotan ke kanan, tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang tigor dapat melihat pelangi saat dia bermain air ini adik-adik. Wah, ini tigor ini ternyata suka bermain air. Sayangnya Molen tidak suka. Molen itu siapa? Molen itu kucing yang suka membuntuti tigor dan dia itu takut dengan air adik-adik. Begitu tigor menyalakan keran air, Molen akan segera kabur dan masuk ke rumah. Nah, baiklah tigor ini bekerja sendiri saja. Nah, ini yang dilakukan oleh tigor adik-adik ya, suka membuat hujan untuk bermain-main dengan air. Rasanya tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Apa ya inang? Wah, inang itu adalah panggilan kepada ibu dari suku Batak adik-adik ya. Jadi inang itu bahasa Indonesianya itu ibu ya. Kata inang menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air dan itu tidak baik adik-adik. Syur, syur, tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram oleh tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali adik-adik. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, kata Kak Tiur. Kak Tiur menjelaskan, sukulen. Sukulen. Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka itu bersuku Batak. Bersuku Batak itu adalah orang yang berasal dari Sumatera. Adik ya, Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar. Jadi mereka memiliki marga. Tepuk semangat. Ya. Nah, kalian tadi sudah menyimak cerita kepala sukulen. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apakah kalian juga punya tugas yang kalian sukai di rumah? Apa yang kalian kerjakan? Nanti kalian isi di kertas ini ya, per kelompok. Isinya per kelompok. Bagian duanya, apakah Molen memang kepala suku tanaman Kak Tiur? Jelaskan jawaban kalian. Bagian tiganya, Tigor mengatakan dia bersuku Batak. Dari provinsi manakah suku Batak berasal? Nah, ada ya tadi ya. Kalau kalian tadi menyimak ceritanya, pasti kalian bisa mengisi. Bagian 4-nya, Tigor menyebut ibunya Inang. Bagaimana kalian memanggil ibu kalian? Satu kelompok ya. Itu pertanyaan Anak, jawaban Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tulis di sini.
tugasnya apa, menyapu, ini tugasnya apa, itu tugasnya apa, pasti satu orangnya berbeda. Jadi di sini bagian nomor 2 itu ada pertanyaannya. Ada pertanyaan di depan, apa kalian juga misalkan Neng tugasnya apa, ADD tugasnya apa, Sri tugasnya seorang-seorangnya pasti berbeda. Dari 6 orang ini pasti berbeda. Tulis dari nomor 1 sampai nomor 4 Neng. Nah, ini ditulis sama kamu. Untuk nomor 1 cara ngisinya, lihat dulu pertanyaannya. Pasti ini tugas kalian berbeda-beda ya di rumah. Dari 7 orang ini tulis tugas kalian di rumah. Misalkan yang ini siapa? Haikal tugasnya mengepel, Pak Hamzah menyapu. Jadi tulis nama sama tugas. Bagian 2-nya lihat pertanyaannya apa. Saya akan menpresentasikan hasil kelompok kita menyapu, naras, piring, padul, mengepel, saya menyetrika, Agnia menyiram tanaman, selalu memasak misi. Nomor 2. Nomor itu adalah peliharaan ikan dan jenis kunci. Provinsi Sumatera. Nomor 4 Ibu. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sudah? Nah, tugas kelompok telah selesai. Sekarang dilanjut tugas mandiri. Tugasnya ini 1 orang 1. Jadi harus mengisi semua yang ada di kertas ini ya, soalnya ya 1 orang 1. Tidak ini bukan. Halo. Hai. Hari ini kita sudah belajar bab 2 di bawah atap mengenai temanya apa, tentang apa tadi? Kepala. Boleh. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, bahagia. Ya. Bagaimana belajar hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan tidak? Nah, sebelum pelajaran hari ini Ibu tutup, alangkah baiknya Ibu mau bertanya dulu. Kesimpulan hari ini kita belajar apa? Bab 2 tentang kepala sukulen. Kesimpulannya hari ini kalian dapat menyimpulkan, menyimak cerita yang ada di depan atau cerita kepala sukulen. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu bisa meluangkan waktu sebentar ya Bu ya? Baik Bu. Jadi ini tuh kegiatan pasca observasi yang tujuannya itu saya ingin berbincang-bincang sama Ibu tentang beberapa hal Ibu ya. Tentang kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi di Ibu ya. Nah hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ada juga beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Baiklah Bu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu perasaan Ibu ketika sudah
tetapi seiring berjalannya pembelajaran suasana bisa saya kendalikan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, lalu bisa Ibu ceritakan enggak Bu terkait pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin bagaimana? Apa saja nih Bu? Untuk pembelajaran kemarin alhamdulillah sesuai dengan pembelajaran yang saya buat dan tujuan pembelajaran saya sampaikan dan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan dengan gaya belajarnya audio visual, membuat kelompok dan presentasi siswa ke depan. Jadi Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Terus ada beberapa hal juga ya, ada kelompok, ada pembentukan kelompok. Nah, lalu bagaimana nih Bu terhadap para siswanya? Apakah bagaimana Bu? Siswanya terlihat senang ya dan hampir aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sudah aktif ya. Nah, lalu kira-kira nih Bu ya, area apa yang akan area mana nih Bu yang akan Ibu kembangkan lagi? Pembelajaran diferensiasi. Masih pembelajaran seputar diferensiasi Bu ya. Ya. Lalu nih, menurut Ibu sejauh mana nih Bu pembelajaran yang Ibu lakukan itu keberhasilannya itu sudah berapa persen? 75 sampai 80% untuk keberhasilan. 75 sampai 80%. Kenapa Bu? Kenapa bisa masih segitu? Apakah ada hambatannya Bu? Ada hambatannya sih Bu, ada beberapa siswa yang masih malu-malu untuk berpendapat dan presentasi ke depan. Jadi hambatannya ada siswa ya, ada siswa yang masih kurang aktif mungkin ya dalam kelompok mungkin ya, kalau masih malu-malu untuk berpendapat, jadi siswa tersebut itu masih malu, belum berani Bu. Nah, lalu setelah itu bagaimana Bu? Kenapa nih? Kenapa bisa terjadi? Kenapa ada siswa seperti itu mungkin? Mungkin saya akan memaksimalkan dan memberikan kesempatan terhadap siswa tersebut untuk lebih berani dalam berpendapat, dan saya akan memberikan pemahaman terhadap siswa tersebut untuk berani dan jangan takut salah. Itu solusinya Bu ya. Jadi untuk mengatasi siswa yang masih malu-malu ke depan itu malu berpendapat itu mungkin solusinya Ibu ya. Nah, baik Bu, selain yang solusi yang Ibu sebutkan barusan, kira-kira ada pihak lain nggak yang bisa bantu Ibu? Mungkin saya akan berdiskusi dengan guru lain untuk sharing ya, untuk sharing masalah siswa saya tersebut ya. Jadi selain Ibu tadi ada solusi Ibu juga, Ibu bisa sharing Ibu ya dengan yang sama saya juga bisa ya, sama guru lain juga bisa sharing terkait masalah-masalah pembelajaran yang ada di kelas, termasuk tadi ya, termasuk tadi masalah yang murid itu masih enggan malu-malu atau kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kapan Ibu? Kapan Ibu akan mencoba menerapkan solusi Ibu itu? Tadi kan Ibu mau memaksimalkan, memperhatikan anak-anak yang tadi masih malu-malu, Ya. mau menggali potensinya lagi atau lebih perhatian ke anak itu. Nah, Ibu kira-kira kapan Ibu? Kapan akan Ibu lakukan? Mungkin besok juga saya akan lakukan ya Bu, untuk pada saat pembelajaran. Jadi besok Ibu langsung melakukan solusi yang akan Ibu terapkan kepada anak Ibu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kan tadi Ibu bilang besok akan melaksanakan ya. Nah, setelah Ibu melakukan hari esok, kira-kira ada jangka waktu tertentu nggak? Kira-kira berapa lama yang Ibu butuhkan untuk mencoba melakukannya? Kira-kira efektif nggak sih solusi tersebut untuk anak itu? Mungkin saya akan mencoba lakukan 1 minggu ke depan di setiap harinya, dan saya akan lihat apakah ada perubahan terhadap sikapnya. Jadi 1 minggu ke depan akan Ibu lihat bagaimana, apakah ada perubahan terhadap siswa tersebut, bagaimana, apakah dia sudah ingin berpendapat, apakah dia tidak malu lagi untuk berpendapat, atau misalnya lebih berani lagi. Kita akan melihat 1 minggu ke depannya Bu ya. Nah, lalu ini Bu, komitmen apa nih Bu yang akan Ibu lakukan supaya rencana Ibu berjalan dengan baik? Saya akan berkomitmen
berkomitmen untuk melakukan yang terbaik terhadap siswa tersebut, supaya siswa tersebut lebih berani supaya siswa tersebut lebih menjadi siswa yang lebih berani lagi. Jadi tentunya hal yang dilakukan itu konsisten ya Bu ya. Jadi Ibu akan 1 minggu itu konsisten terhadap anak tersebut supaya dia itu bisa menjadi anak yang lebih berani lagi ya, supaya kita rangkul anak tersebut ya Bu ya. Seperti itu ya. Baiklah Bu, mungkin hanya itu saja Bu ya, beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Tidak. Kira-kira? Cukup. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu terkait solusi yang akan Ibu lakukan terhadap anak siswa Ibu itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mau menjadi objek observasi